termasuk orang yang paling biadab lah mungkin boleh dikatakan. Karena ya itu tadi, saya selalu menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan. Kalau ngojek itu kadang-kadang sepi penumpang, terus tanya-tanya sama teman-teman, sama teman-teman ngojek juga. Lalu dikatakanlah katanya kita harus bertanya ke orang pintar. Bahkan sampai saya tuh pernah mengalami tidur di makam selama 3 hari 3 malam untuk mendapatkan uang. Apabila jangankan tidak sholat, ketinggalan waktu sholat, ketika waktu sholat datang saya nggak sholat, saya itu merasa seakan-akan saya itu berdosa, Pak. Dulu kehidupan saya boleh dikatakan masa jahiliyah lah dikatakannya. Kehidupan saya semerawutan, Pak. Apa-apa aja saya halalkan istilahnya. Waktu masih saya kehidupan semerawutan itu termasuk orang yang paling biadab lah mungkin boleh dikatakan. Karena ya itu tadi, saya selalu menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan. Termasuk waktu dulu saya pekerjaan yang paling agak lama itu ngojek. Kalau ngojek itu kadang-kadang sepi penumpang, terus tanya-tanya sama teman-teman ngojek juga. Lalu dikatakanlah katanya kita harus bertanya ke orang pintar. Bahkan sampai saya itu pernah mengalami tidur di makam selama 3 hari 3 malam untuk mendapatkan uang. Untuk mendapat uang yang banyak. Yang lucunya lagi, karena memang waktu itu saya masih boleh dikatakan kafir juga. Waktu tidur itu yang dibawa apa? Saya itu bawa tas. Saya orang 3, Pak. Orang 3 itu bawa tas, semua tas besar. Karena kata kuncinya, siap-siap aja nanti pulang bawa uang setas. Nah waktu itu ya alhamdulillah 3 hari 3 malam saya pulang itu nggak bawa apa-apa. Cuman perut aja yang lapar. Dan waktu sebelum saya berangkat ke sana itu ya tanya juga sama orang pintar, kamu harus berangkat ke sana, suatu daerah yang di sebelah selatan lah di sini mah Pak. Nanti di sana akan ketemu katanya menemukan satu kuburan yang ada pohonnya 3. Pohon apa namanya saya lupa namanya itu karena waktu udah lama banget. Ya memang betul adanya. Di situ juga ada saung. Betul yang dikatakan sama orang yang pintar yang di sini. Sebelum saya berangkat ke sana. Nah akhirnya ya pulangnya mah tetap aja nggak bawa apa-apa karena memang ya mungkin ya termasuknya musyrik ya itulah makanya saya disebutkan kata saya itu serabutan. Terus selain itu Pak, waktu saya sebelum ngojek juga saya itu main cewek ya nggak pernah lah pokoknya terus main cewek. Asal ada cewek saya kejar-kejar terus. Ya boleh dikatakan saya mungkin waktu itu ya dikatakan ya selingkuh juga sama istri ya. Kalau masalah keuangan ya sedikit banyak tetap saya serahkan kepada istri. Cuman kalau masalah salah satu itu saya tuh nggak bisa. Tetap saja saya membohongi. Nah terus setelah saya mengojek beres, mungkin saya berapa tahun mungkin ada 2 tahunan ngojek. Waktu itu saya melihara ikan ini Pak, ikan patin. Nah kebetulan waktu itu kan saya tunggunya siang malam. Nah saya dengar ada dakwah yang dimana dakwah itu dari Asidik FM Purwakarta. Nah suaranya Asidik FM itu di Purwakarta itu paling banter sendiri. Pokoknya bagus lah suaranya. Tapi saya nggak tertarik Pak. Saya nggak tertarik. Terlalu gelombangnya saya lewatin nyari studio yang menyiarkan acara lain ya sepertinya dangdutan gitu, jaipongan gitu. Saya mah orang Sunda Pak, jadi resep karena jaipongan gitu. Tapi ya lama kelamaan karena suara di Asidik itu memang sangat bagus, akhirnya lah mentok lah. Terus nah di situ nggak berapa lama, mungkin sekitar 4 atau 5 bulan usaha saya bangkrut Pak. Nah tapi setelah usaha ikan patin berhenti, dengar ceramah itu saya lanjut Pak. Nah setelah usaha itu bangkrut, dengar ceramah saya lanjut. Akhirnya saya ganti usaha bertani, belajar bertani.
Nah di situ juga saya masih tetap berlanjut. Jadi waktu bertani itu saya tangan itu megang garpu Pak. Nah di kedua telinga saya selalu nempel handset Pak. Mendengarkan dakwah Al Ustadz almarhum dari pagi sampai siang bahkan sampai sore. Dan saya bertani itu memang cukup lama juga alhamdulillah, cuman waktu itu belum ikut tertarik ikut ngaji Pak. Saya ikut ngaji di MTA, di Sunnah Al-Quran dan Sunnah. Kebetulan waktu itu ya mungkin ya musibah itu ada yang baik ada yang jelek. Sebenarnya itu termasuk musibah juga, soalnya salah satu saudara saya itu sakit Pak. Yang mana sakitnya dirawatnya di rumah sakit Tamrin, yang mana apabila mau besuk yang ngelewatin jalan yang mau ke majelis tafsir Al-Quran di Purwakarta di perwakilan. Waktu itu pasnya saya masih ingat, hari Senin saya besuk ke kakak saya yang di rumah sakit. Pulangnya itu Pak, saya itu nyari-nyari alamat ini, alamat perwakilan di Purwakarta Pak, yang kajian di perwakilan Purwakarta yang mana Pak? Bu, ibu-ibu yang ditanya sama saya teh. Nah itu Pak yang ada pemancarnya. Kebetulan ya saya nengok ke belakang, ya memang nggak jauh Pak, paling ada 10-20 meter lah ke bawah. Lalu saya balik lagi, tapi karena memang kajiannya kan yang dilaksanakannya hari Ahad, waktu itu saya juga cuman berhenti sebentar di depan teh, kok nggak ada orang, sepi waktu itu. Mau tanya siapa lagi, sebenarnya saya ingin masuk gitu. Nah setelah itu saya juga nggak langsung ikut ngaji Pak, mungkin sekitar ada 2 bulanan langsung saya ngobrol sama istri saya, yuk kita orang ngaji ke sana ke Purwakarta ke MTA. Alhamdulillah istri saya menyambut baik dengan semangat. Nah di situ juga istri saya itu heran, kok ngajak ngaji nggak nyari alamat dulu gitu Pak, kok langsung masuk ke tempat pengajian. Dan lucunya lagi setelah saya masuk ke pengajian Pak, saya kan nggak tahu kalau di pengajian di MTA itu ditanya Pak, apakah ada yang baru katanya. Makanya saya ngacung dan di situ saya pegang mic. Nah baru itulah saya megang mic, ditanya sama Pak Ketua yang namanya Pak Purnomo itu. Pertama bertemu itu sama saudara Pak Suharman. Jadi 2019 saya ikut ngaji ke MTA. Alhamdulillah setelah saya ikut ngaji di MTA, yang mana dulu itu kalau saya enggak sholat itu lah biasa-biasa saja. Tapi setelah saya ikut kajian MTA, apabila jangankan tidak sholat, ketinggalan waktu sholat, ketika waktu sholat datang saya enggak sholat, saya itu merasa seakan-akan saya itu berdosa Pak. Sangat-sangat berdosa. Dan alhamdulillah sekarang itu yang mana dulunya itu saya tuh cepat marah. Kalau ada masalah itu nggak dipikirkan lagi, apalagi yang sering menjadi pelampiasan itu adalah keluarga, terutama istri. Ya sekarang alhamdulillah itu bisa dihilangkan. Saya Enda dari Purwakarta untuk Titik Balik Persada FM.